Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Sebuah kisah yang berjudul Santet Malam Satu Suro. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pukul 9 malam Jawa Tengah 1980. Man, bagaimana jika bagi tugas kamu yang menjaga orang tuaku di depan pintu, sedangkan aku yang menjaga Kirana sembari menyelesaikan tugasnya? Jelas Sabto. Baiklah mas. Maman menuju kamar tempat di mana Pak Mulyo dan Bu Wati masih terjaga dan masih belum tersadar. Sedangkan Sabto, dia menjaga Kirana untuk menyelesaikan tugasnya untuk segera memandikan Bu Yati. Malam itu suasana sangat sunyi. Tidak ada satupun hewan yang bersuara, hening, nyaman, namun sedikit mencekam. Romo masih memandangi depan rumahnya. Pikirannya mulai bercabang dan sedikit demi sedikit memperhatikan gerak-gerik pepohonan yang bergoyang walau tanpa angin sedikit pun. Malam ini terasa sangat tidak asing. Aku pernah mendapatinya ketika hari itu, ucap Romo dalam keheningan malam. Apakah aku harus masuk ke dalam, mengecek mereka yang sedang menjaga? Tanya Romo pada diri sendiri. Sudahlah, aku percayakan pada Maman. Lanjutnya, Maman berdiri di hadapan kamar Pak Mulyo dan Bu Wati. Seakan nyawanya sedang dipertaruhkan oleh keselamatan mereka berdua. Maman rela untuk menunggunya hingga Sabto dan Kirana selesai mengerjakan tugasnya. Dek, kamu sudah selesai belum? Tanya Sabto dari luar kamar mandi. Sebentar lagi mas. Oke dek, aku tunggu ya, jelas Sabto. Duk, duk, duk. Suara ketukan pintu dari arah belakang rumahnya mengganggu fokus Sabto. Duk, duk, duk. Ketukan pintu itu menambah keras bersamaan dengan bunyi langkah kaki yang berbolak-balik di hadapan pintu. Sabto mulai ragu. Rasa penasarannya ingin sekali membuka pintu itu dan melihat siapa orang di balik pintu itu. Namun sekali lagi dia sedang mengemban tugas untuk menjaga istrinya Kirana yang belum selesai juga menyelesaikan tugasnya. Sabto pun memutuskan keputusannya. Dia pergi menuju pintu belakang dan meninggalkan Kirana yang sedang memandikan ibunya, Bu Yati. Aku akan cek sebentar, ucapnya dengan lirik. Sementara itu Kirana telah usai memandikan ibunya dan mendapati Bu Yati telah sadar. Bu, ibu. Kirana, putriku, ibu kangen kamu nak. Bapak mana nak? Apakah bapak sehat-sehat saja? Tanya Bu Yati. Bapak sudah... Maksudmu? Bapak sudah meninggal bu? Bu Yati langsung shock sambil memegangi mulutnya dengan kedua tangannya. Tidak mungkin. Kirana langsung memeluk ibunya yang merasa shock itu. Ibu tidak usah sedih ya. Ada aku yang akan menjaga ibu, jelas Kirana. Iya nduk. Sekarang ganti pakaian ibu, jelas Kirana. Iya nduk. Sembari mengganti baju, Kirana masih memandangi pintu kamar mandinya. Apakah suaminya Sabto masih berada di luar pintu? Apakah dia masih terjaga? Mas Sabto, tanya Kirana dari dalam kamar mandi. Namun tidak ada jawaban yang terucap dari balik pintu itu. Sabto segera membuka pintu belakang. Namun dia makin ragu. Nyalinya makin penasaran manakala ketukan itu masih berbunyi. Dia pun memegangi gagang pintu rumah belakangnya dengan pelan-pelan. Duk, duk, duk. 3 ketukan pintu dari balik pintu kamar mandi. Itu berarti ketukan dari Maman atau Sabto. Kirana senang sekali mereka berdua masih menunggu tugasnya. Bu, ayo kita keluar. Iya nduk. Namun ketika Kirana membuka pintunya, ketukan itu terketuk lagi 1 kali.
sehingga jadilah bilangan genap ketukan yang berarti 4 ketukan pintu. Sabto juga membuka pintu belakangnya secara perlahan. Setelah dibuka, "Kamu," ucap Sabto. "Kamu?" ucap Kirana. Mereka berdua terkejut, ternyata di balik pintunya adalah "Halo Mas," ucap Citra dari balik pintu belakang rumah. "Halo Mbak," ucap Ramli dari depan pintu kamar mandi. Ternyata masing-masing pintu yang diketuk adalah orang yang bukan dia maksud. Sabto mendapati Citra sedang berdiri tegak dengan menggunakan tudung hitam. Sedangkan Kirana, dia mendapati sosok Ramli dengan wajah sumringah. "Ramli?" teriak Kirana. "Apa kabar Mbak?" tanya Ramli. Kirana pun langsung menutup pintu, namun tangan Ramli lebih dulu menahannya. Citra menarik tangan Sabto hingga terjatuh. Dia pun langsung menutup pintu belakang rumahnya. "Oh!" Citra masih memandangi wajah Sabto yang memelas itu. "Sudah lama tidak bertemu lagi Mas," ucap Citra. Sambil membereskan bajunya, Sabto bangkit berdiri dan menatap wajah Citra dengan penuh tanda tanya. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Sabto. "Aku rindu Mas," jawab Citra. "Apa maksudmu?" tanya Sabto. "Apakah kau tidak rindu padaku?" tanya balik Citra. "Aku tidak merindukanmu, bukan berarti aku tidak ingin mendekatimu. Namun kita telah berbeda. Aku telah menikahi Kirana, jadi aku mohon padamu untuk tidak menggangguku," jelas Sabto. "Apa hanya itu jawabanmu?" tanya Citra. "Aku ingin masuk rumah, tolong jangan ganggu diriku lagi." "Mas," ucap Citra. "Ap." Citra menaburkan tepung di hadapan wajah Sabto hingga matanya kesakitan dan terasa perih. "Ah!" Citra segera memukul punggung Sabto hingga terjatuh dan pingsan. Citra segera menyeret tubuh Sabto untuk mencegah Kirana mendatanginya. "Tolong, lepaskan Mas, lepaskan!" teriak Kirana. Ramli menarik tangan Kirana hingga membuat Kirana meringis kesakitan. "Ikutlah denganku sekarang," teriak Ramli. Ramli menarik tangan Kirana hingga terseret ke depan pintu kamar mandi. Buyati mencoba untuk menahannya, namun tubuhnya belum sepenuhnya pulih. "Kemari, ikut aku," ucap Ramli. Sementara itu, Romo memberanikan diri untuk keluar rumah. Dia sudah mengira bahwa ada kejanggalan di luar rumah. Romo melangkah sejauh 2 meter dari tempat di mana dia berpijak. Namun ada sekelebatan bayangan hitam berlari membelakanginya masuk dalam rumah. "Siapa itu?" teriak Romo. Romo mulai tidak nyaman dengan posisinya yang sudah berada di luar rumah. Dia pun kembali masuk ke dalam rumah untuk mengecek siapa sosok sekelebat hitam yang berlari membelakanginya itu. Baru beberapa langkah kakinya berpijak, Romo dikejutkan dengan suara langkah kaki menujunya. "Memang benar, keluarga Pak Suroso tidak diragukan lagi untuk segera dibunuh," ucap seorang lelaki bersuara berat dengan perkiraan usia 50 tahunan. "Apakah kau masih ingat denganku, Romo?" tanya lelaki itu. Romo pun membalikan pandangannya ke arah belakang. Tubuhnya agak bergetar dan sedikit merinding. Suara itu tampak tidak asing, samar-samar masih diingatnya dalam pikiran Romo. "Bagaimana? Apakah kau bisa tenang hari ini di 3 hari kematian kakakmu, Romo?" tanya pria itu yang ternyata adalah Mbah Sumerep. "Kamu?" teriak Romo. "Selamat kembali ke rumah, orang lemah," ucap Sumerep pada Romo. "Mau apa kau kesini?" tanya Romo. "Bukankah sudah jelas kau sudah menaruh serpihan beras di depan rumah? Itu menandakan sikap waspadamu harus aku patahkan sekarang," jelas Sumerep. "Aku tidak habis pikir 25 tahun yang lalu kau masih menyimpan dendam ini kepada keluargaku. Bukankah dendam tercipta karena hasil sayang dan perhatian yang tertolak dengan tidak sopan? Apakah manusia sepertimu menyadari perasaan orang lain ketika dirinya berada di ambang mabuk cinta, lalu kakakmu dengan mudah menjepit perasaan itu dengan pernikahan?" jelas Sumerep. "Alangkah baiknya orang sepertimu bermuhasabah diri. Cinta bukanlah sebuah tuntunan, namun dia adalah tuntunan yang harus dijalankan," jawab Romo. "Apakah tuntunan kakakmu
telah mengarahkan kepada cinta yang sebenarnya? Tanya Sumerep. Jika memang cinta menuju kepada pernikahan dan berujung untuk kebahagiaan, arah cinta tidak bisa dibelokkan dengan omong kosong yang bisa menghancurkan lidah para manusia yang bersikeras memperbaiki dirinya. Ingat, lidah itu lebih tajam dibanding belati yang mematikan, jelas Romo. Mari kita bandingkan secara perasaan. Apakah kau pernah merasakan cinta jika hanya berpadu kepada teori semata? Tanya Sumerep. Teori cinta tidak bisa diakali, namun cinta juga tidak memaksakan diri untuk dikenali dalam diri manusia, senyum Romo. Cinta, dendam, kematian, rasa iri, dengki, sakit hati, dan tidak menerima takdir. Dari manakah semua itu berasal jika bukan karena kakakmu sendiri yang meluapkan semuanya ke dalam kehidupanku? Tanya Sumerep. Itu karena hatimu lemah dan tidak memiliki keyakinan yang tinggi, teriak Romo. Sabto, maafkan aku. Aku melakukan ini karena hatiku dibutakan oleh dendam dan cinta. Aku tidak mau mengimbanginya. Jangan mati dulu, Sabto. Aku harap kamu bisa menerimaku walau di detik-detik kematianmu nanti, ucap Citra. Citra pun mengikat kedua tangan Sabto dan menyumpal mulutnya dengan kain agar ketika Sabto terbangun, dia tidak bisa berteriak kencang dan meluapkan rasa bencinya kepada Citra. Sementara itu, Kirana diseret menuju dapur dan kedua tangannya diikat secara paksa oleh tali agar tidak mampu berontak. Buyati yang melihat putrinya merasa tertekan, tidak mampu menyeimbangkan pikiran kosongnya. Buyati pingsan dengan pikiran yang sangat kacau. Hatinya sangat syok. Maman mulai merasa kejanggalan. Dirinya tidak mampu lagi menahan keingintahuan keadaan Pak Mulyo dan Buati yang masih di dalam kamar. Dia pun mencoba untuk membuka kamar secara perlahan. Sret. Pintu itu dibuka oleh Maman sambil menundukkan badan. Namun, Maman terkejut dengan posisi kedua tuanya, yaitu Pak Mulyo dan Buati yang sudah terbujur kaku dengan mulut penuh dengan darah. Kedua tangannya terlentang di lantai. Tuan. Maman segera berlari ke arah kedua tuanya yang sudah tidak bernyawa itu. Pak Mulyo, Buati, teriak Maman sambil menggerak-gerakkan kedua tubuh tuanya itu. Pak, Bu, jangan mati dulu, teriak Maman sambil menangis. Sumerep, teriak Maman dengan kedua tangannya mencengkeram lantai. Mata Maman memerah, air matanya berjatuhan. Dia merasa kehilangan sosok tuanya yang terkenal sangat baik itu. Jangan mati, teriak Maman. Bersamaan dengan itu suara hendusan nafas berat terdengar dengan jelas. Pintu kamar tertutup dengan rapat. Maman merasakan kehadiran makhluk bertubuh besar itu berada di belakangnya. Suara makhluk itu memberikan aroma kematian yang melekat. Jangan mati, Bu, Pak, ucap lirih Maman sambil menangis. Maman terlempar hingga tubuhnya menabrak dinding kamar, darahnya mengucur deras. Kejadian 25 tahun yang lalu terulang kembali. Tangan Maman masih bisa bergerak namun tidak leluasa. Dirinya merangkak perlahan menuju tempat kedua tuanya sudah tewas di tempat. Pak, Bu, jangan mati, ucap Maman dengan lirih. Maman pingsan di tempat, darahnya membasahi lantai. Malam itu, serangan mendadak yang diarahkan oleh Sumerep kepada keluarga Kirana memang sudah direncanakan. Dengan hasil seperti ini, santet malam satu suro telah aktif. Akarnya Pak Suroso, batangnya Pak Mulyo, daunnya Buati. Buah dari santet malam satu suro akan diketahui jika hari itu tiba. Sumerep berhasil mengalihkan perhatian Romo yang telah terfokuskan kepadanya. Kau kalah telak, Romo. Pasukanmu telah kalah telak. Bersujudlah di hadapanku sekarang, teriak Sumerep. Mas, ucap Kirana dari arah belakang Romo dengan suara lirik. Kirana, Sabto. Romo tidak habis pikir bagaimana bisa Sumerep merencanakan ini semua. Romo, riwayatmu telah habis, ucap Ramli sambil memegangi tubuh Kirana dan Sabto yang sudah tidak berdaya. Citra berjalan mendekati Romo sambil mengarahkan pandangannya yang tajam ke arah Romo. Sekarang bersujudlah di hadapan Mbah Sumerep. Kau pantas mendapatkan itu,
ucap Citra. Bersujud di hadapan orang yang membunuh keluargaku. Sehina itukah harga diriku terhadap para iblis? Romo membalas perkataan Citra yang congak itu. Ketahuilah Sumerep, kau bukanlah satu-satunya orang yang tersakti. Masih banyak orang yang senasib denganmu. Kau telah digelapkan oleh perjanjian iblis, jelas Romo. Ramli kesal mendengar hal itu. Dia pun menjatuhkan Kirana dan Sabto secara bersamaan dan menyerang Romo secara membabi buta. Berhentilah mengoceh. Kau hanya diminta untuk bersujud, bukan mengoceh, bodoh, teriak Ramli sambil menghantam wajah Romo. Aku tidak akan bersujud sekalipun bumi menghimpit seluruh tubuhku, teriak Romo dengan wajah babak belur. Sialan, Ramli masih memukuli wajah Romo. Mas, hentikan, teriak Kirana. Aku tidak peduli, kau harus mati Romo, teriak Ramli dengan kesal. Pukulan demi pukulan yang dilayangkan oleh Ramli tidak menurunkan harga diri Romo untuk menundukkan kepalanya terhadap Sumerep. Tunduk kamu, sujud di hadapan Sumerep, jelas Ramli. Mas, sudah, teriak Kirana. Romo tersenyum terhadap Sumerep. Tidak ada lagi ketakutan di dalam dirinya. Romo benar-benar bernyali besar. Pasalnya, dia seperti memiliki strategi yang tersembunyi. Kau yakin akan menang Sumerep? Tanya Romo. Apa maksudnya? Tanya Ramli. Apakah buah santet sudah kamu temukan? Tanya Romo. Ramli, berhenti, ucap Sumerep. Jimbah. Sumerep berjalan menuju arah Romo. Kamu siap menjadi buahnya? Tanya Sumerep. Bukan aku, ucap Romo. Siapa? Tanya Sumerep. Cek, untuk apa aku beritahu kepada iblis? Jawab Romo. Brengsek, siapa buahnya? Teriak Sumerep dengan kesal. Tongkat yang dipegangnya diarahkan tepat kepada kepala Sumerep. Lebih baik kau bersujud, itulah dosa-dosamu, teriak Ramli. Romo menjatuhkan tubuhnya di hadapan Sumerep. Kepalanya menyentuh kedua kaki Sumerep. Aku satu langkah di hadapanmu Sumerep, ucap Romo sambil tersenyum. Citra, Ramli, tinggalkan orang-orang bodoh ini. Tugas kita telah selesai, ucap Sumerep. Tapi Mbah, potong Ramli. Biarkan dia menghayal. Tidak ada satupun orang yang mampu menghancurkan santetku, jelas Sumerep. Tidak ada. Sesombong itukah dirimu Sumerep? Tanya Romo. Mbah Sumerep membalikan pandangannya ke arah Romo yang sudah tidak berdaya itu. Kau akan tahu nanti, di bulan terakhir menuju santet yang kau janjikan itu. Dari situ kau akan tahu bahwa rencana yang kau persiapkan selama 25 tahun hanyalah sia-sia semata, ucap Romo. Biarkan saja dia bermimpi. Kita akan kembali lagi di malam satu suro, jelas Sumerep. Sumerep, Citra dan Ramli meninggalkan tubuh Romo yang telah babak belur itu. Dalam benak Romo, dia sengaja melakukan hal ini untuk memancing santet itu. Tidak berdaya. Dia telah menyiapkan umpan cerdiknya untuk membatalkan serangan Sumerep di malam satu suro nanti. Maman, gua harap kau baik-baik saja di tempat musuh, ucap Romo. Dia pun pingsan dengan luka lebam memenuhi seluruh wajahnya. Kirana yang telah berhasil melepaskan ikatan talinya segera berlari menuju Romo. Maman sengaja dijadikan umpan agar dia menukar segala materi yang dipersiapkan untuk membunuh Sabto dan Kirana. Target selanjutnya yang akan Sumerep arahkan adalah Sabto dan Kirana. Hal ini diperkuat, dia tidak mungkin membunuh Buyati karena cintanya masih melekat di dalam hati. Dia juga tidak mungkin membunuh Maman dan Romo secara tepat, karena keduanya sudah pasti akan mati sebelum santet malam satu suro itu dilayangkan. Namun berbeda dengan pandangan Romo. Maman sengaja memasuki kamar Pak Mulyo dan Buati agar makhluk gede dhuwur itu membawanya hingga ke padepokan Sumerep. Dari situlah Maman akan menjalankan tugasnya yang telah diberikan oleh Romo, bahwa keduanya, Romo dan Maman, akan menjadikan Buyati sebagai batu loncatan santet itu sendiri. Sepeninggal kedua orang tua Sabto, rumah Kirana menjadi sangat sepi. Sabto dan Kirana semakin tidak bersemangat untuk membalikan kehidupannya agar menjadi lebih baik. Mereka berdua telah berputus asa dimakan waktu yang terus-menerus menyiksanya.
beralih ke padepokan Mbah Sumerep. "Ah, aku di mana?" tanya Maman sambil memandangi sebuah gubuk yang berada di tengah hutan dengan dinding penuh dengan tulang belulang manusia yang telah diawetkan. "Sialan, Romo, rencanamu benar-benar beresiko," senyum Maman. Maman memegangi dahinya yang terluka akibat lemparan makhluk itu di dinding tembok kamar Pak Mulyo dan Bu Wati. "Nasib Sabto dan Kirana ada pada diriku. Jika aku kalah, mereka juga akan mati dibunuh Sumerep," ucap Maman. Maman merasa makhluk itu dipanggil hanya urusan tertentu saja. Artinya jika tidak ada mandat langsung dari Sumerep, dia tidak akan datang untuk melakukan penyerangan. Tugas Maman hanya memastikan bahwa sebelum malam 1 Suro, dia telah mempersiapkan itu semua. "Pikirkan, Man, pikirkan apa yang harus kau lakukan sekarang. Kau harus cepat ambil tindakan itu sebelum Sumerep dan yang lainnya kembali ke padepokan ini," ucap Maman dalam hati. Dia melangkah ke sebuah ruangan tempat di mana berbagai macam barang-barang seperti baju, helaian rambut, kuku, sisir, cermin, boneka dan lain-lain berserakan di tempat itu. "Baju itu milik Pak Mulyo dan Bu Wati. Lalu apa ini?" Maman segera mengecek satu persatu. Siapakah yang mengambil barang-barang ini semua? Bahkan tepat 25 tahun yang lalu, barang ini masih ada. Ada yang datang. Maman bersembunyi di dalam lemari yang mana lemari itu juga memuat barang-barang para korban yang menjadi korban santet kebiadaban Sumerep. Dia menutup lemari itu dengan rapat. "Makhluk itu," ucap Maman dalam hati. Dia melihat sosok siluman monyet sedang meletakkan barang-barang milik Sabto dan Kirana. Sejak kapan? Setelah itu, siluman monyet itu menghilang tepat Maman menundukkan pandangannya. "Syukurlah dia tidak ada," ucap Maman dalam hati. Maman pun keluar dari lemari itu dengan berhati-hati. Krat. Dia berjalan menuju tempat di mana siluman monyet itu meletakkan barang-barang milik Sabto dan Kirana. Benar saja, itu milik Mas Sabto dan Mbak Kirana. Jadi selama ini dia mencuri secara diam-diam. Benar-benar di luar akal. Maman pun mengambil barang-barang itu dan segera kembali menuju lemari sebagai tempat persembunyian sementara. Belum juga Maman memalingkan wajahnya. Dorongan keras mengenai tubuh Maman berasal dari sesuatu yang tidak nampak. Karena kebetulan tempat itu agak gelap, dia tidak tahu siapa yang laki-laki melempar tubuhnya hingga melayang ke udara dan terjatuh ke dinding yang terbuat dari anyaman. "Ah, badanku," ucap Maman sambil menahan rasa sakit. Tubuh Maman bergetar manakala ada sesuatu yang mendekatinya dengan aroma kematian yang tercium hingga membuat nafasnya tersegal-segal naik turun. "Gede Dhuwur." Makhluk itu menatap tajam wajah Maman sambil mengangkat kedua tangannya ke arah Maman. Brak! Tubuh Maman dihantam dengan keras oleh makhluk itu hingga ia pingsan di tempat. Tubuh Maman diseret menuju ruangan yang penuh dengan damar atau lampu pijar yang terbuat dari bara api menggunakan minyak tanah dan sumbu. Maman diletakkan begitu saja di depan pintu ruangan itu. Duk, duk. Mbah Sumerep dan yang lainnya tahu Gede Dhuwur itu membawa sesuatu. "Letakkan di depan situ," ucap Mbah Sumerep. Makhluk itu pergi meninggalkan getaran hebat yang menggetarkan seluruh ruangan padepokan. "Siapa itu, Mbah?" tanya Ramli. "Dia adalah otak dari kehancuran kita. Kita harus memanfaatkan dengan baik," senyum Mbah Sumerep. "Cepat, buka pintunya dan seret dia kemari." Ramli segera menuju ke depan pintu itu dan membukanya secara perlahan. Ketika pintu itu terbuka, Ramli kaget melihat seseorang yang dikenalinya. "Maman!" teriak Ramli sambil mengarahkan wajahnya ke Mbah Sumerep. "Seret kemari." Ramli menyeret tubuh Maman ke hadapan Sumerep. "Apa yang akan kau lakukan kepadanya?" tanya Citra. "Dia adalah otak dari kehancuran kita. Jika kita telah mematahkan lehernya dan membunuhnya sekarang, mungkin akan memberikan efek jerah pada Sabto dan Kirana. Namun, jika memanfaatkannya untuk membantu kita dalam penyerangan ini, kemungkinan besar kita akan menang telak. Apakah kau paham?" tanya Sumerep. "Bagaimana jika dia menolak?" tanya Ramli. Sumerep pun membuka baju Maman. "Ambilkan aku pisau di meja," ucap Sumerep. Citra pun mengambil pisau di atas meja. "Ini, Mbah."
Sumerep melukai setiap sidik jari Maman. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Ramli. Ambilkan bokor, ucap Sumerep. Citra mengambil bokor dan menyerahkannya kepada Sumerep. Akan kupraktikan cara penggunaan santet ini. Darah yang mengucur dari tiap sidik jari Maman dimasukkan ke dalam bokor kosong. Setelah terisi, Sumerep mengoleskannya kepada dada Maman dan menggambarkan lambang bintang sebagai wadah untuk santet. Mundur yang jauh, ucap Sumerep. Citra dan Ramli mundur beberapa langkah ke belakang. Sepertinya Sumerep akan memperhatikan cara penggunaan santet malam satu suro yang akan diserangkannya nanti ketika tepat di malam satu suro. Setelah mengoleskan lambang iblis itu, Sumerep berdiam diri beberapa saat. Dia mengambil sebuah keris dan boneka yang akan menjadi media santet itu sendiri. Sambil merapalkan mantra khusus, Sumerep mulai berkomat-kamit tanpa henti. Setelah selesai, Sumerep melukai tangannya sendiri dan mengarahkan darah itu kepada boneka yang berada tepat di atas dada Maman yang telah digambarkan lambang iblis itu. Secara tiba-tiba, tubuh Maman bergerak tiada henti. Aku hanya memperlihatkannya saja. Ini adalah contoh ketika seseorang telah mendapatkan serangan santet malam satu suro. Nantinya, tubuh korban akan bergetar hebat tiada henti. Setelah itu, dari mulutnya akan keluar darah yang sangat banyak. Pembuluh darahnya akan pecah, tubuhnya serasa seperti terbakar oleh kobaran api. Jantungnya melemah, pernafasan menjadi kacau. Jelas Sumerep. Ramli dan Citra tidak percaya santet itu benar-benar nyata di depan dirinya sendiri. Naluri membunuh Sumerep memang benar-benar berdarah dingin, tanpa ampun dan tidak berbelas kasihan. Sumerep segera mengangkat boneka itu dan menghapus tanda dari tubuh Maman. Secara sekejap, tubuh Maman normal kembali. Apakah kalian menyaksikan betapa kejamnya santet itu? Citra dan Ramli mengangguk sambil menundukkan kepalanya. Bah, aku ingin bertanya, ucap Ramli. Silakan. Apakah santet ini bisa melukai penggunanya? Tanya Ramli. Bisa, jawab Mbak Sumerep. Dengan apa? Tanya Ramli. Ketika wadah yang digunakan oleh santet itu salah, jelas Sumerep. Maksudnya? Tanya Ramli. Ketika hari di mana santet itu dilayangkan, wadahnya diganti oleh wadah yang lain. Dengan itu, santetnya akan menyerang pada orang yang melayangkan santet itu sendiri. Aku masih belum paham. Begini, jika aku ingin melayangkan santet itu kepada Romo, lalu Maman sebagai wadah santet ini memberontak dan menghapus lambangnya, lalu dia mengganti media santet itu dengan kepemilikan barang-barang kalian, santet itu akan menyerang kalian, jelasnya. Jadi, tanya Ramli, jauhkan barang-barangmu dari hadapan Maman. Dengan itu, resiko kecilnya dia tidak akan menyerangmu secara diam-diam. Senyum Sumerep. Baik Mbah. Berpindah ke rumah Kirana. Mas Romo, apa yang harus kita lakukan? Maman hilang tiba-tiba. Aku tidak habis pikir semuanya akan berjalan kacau. Jelas Kirana. Masih ada waktu beberapa bulan lagi sebelum malam satu suro. Aku sedang memikirkan strateginya. Sekarang, bersikaplah seperti biasa. Jangan sampai kita terlalu panik terhadap sesuatu hingga kita lupa akan prioritas kita sebenarnya. Baik Mas, kita harus bersiap hingga hari di mana semuanya berjalan dengan lancar. Jelas Kirana. Bagaimana dengan suamimu? Tanya Romo. Dia masih belum siuman, mungkin tekanannya ada di dalam hatinya. Kedua orang tuanya telah tewas. Aku tidak habis pikir, tekanan batin itu melekat hebat di dalam hatinya, ucap Kirana. Sudah kuduga, suamimu tipe orang yang lemah dalam mengambil keputusan. Ibu juga masih shock. Dia belum siuman setelah tubuhnya terjatuh di kamar mandi, ucap Kirana. Ibumu masih belum siuman sepenuhnya. Dia juga akan menjadi korban selanjutnya. Waspadalah, ucap Romo. Berbeda dengan Maman, dia ditahan di sebuah ruangan khusus, tempat di mana segala aktivitasnya terganggu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Makanlah ini Man, kau jangan mati sekarang. Kami masih membutuhkanmu, ucap Ramli sambil memberikan singkong dan umbi-umbian. Makan? Tanya Maman. Apakah tawaranku salah?
Tanya Ramli. Kau adalah tangan kanan dari orang terpandang. Kau melakukan ini karena dendam. Ingatlah, dendam tidak akan pernah ada habisnya. Cintamu telah diraup habis oleh dendam busukmu, jawab Maman. Sadarilah kondisimu, Man. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Kau hanyalah tikus yang terperangkap dalam jebakan kami. Cepat atau lambat, langkahmu akan segera berhenti, jelas Ramli. Ramli pun meninggalkan Maman dan berlalu seperti angin yang bertiup, tidak memperdulikan Maman lagi. Akhirnya, aku berhasil menemukan wadah yang dimaksud oleh Sumerep, ucap Maman sambil menyembunyikan barang-barang Ramli, Citra, dan Sumerep. Barang-barang itu adalah rambut Citra, kuku Sumerep, dan potongan baju Ramli. Ketiganya akan dijadikan media sebagai serangan balik Ramli. Selama dalam kurun waktu 3 bulan, Maman dinyatakan hilang oleh Sabto dan Kirana. Romo yang mengetahui kebenarannya tidak pernah mengungkapkan kejadian yang sebenarnya terkait Maman. Sabto dan Kirana mengira Maman telah tewas setelah dirinya dilempar oleh makhluk besar hitam yang kerap kali membunuh para korban. Lain dengan Citra yang masih memendam dendam terhadap Kirana, dirinya terpaksa menahan itu semua ketika malam 1 Suro tiba. Mas, kira-kira ketika anak ini lahir, kau akan memberi nama siapa? Tanya Kirana. Ah, kamu ini, Dek, kan masih berumur 2 bulan, masih terhitung 7 bulan lagi untuk melahirkan. Apa tidak terlalu cepat mengira-ngira pemberian nama? Tanya Sabto. Ya juga sih. Sekarang kita hanya prioritaskan terhadap kesehatan masing-masing. Oh ya, besok itu malam apa ya, Dek? Tanya Sabto. Besok? Bukankah malam 1 Suro? Tanya balik Kirana. Benarkah? Tanya Sabto dengan raut muka yang benar-benar sangat terkejut. Kenapa memangnya, Mas? Apakah ada yang salah dengan besok malam? Tanya Kirana. Besok santet itu akan menyerang kita lagi. Masih ingatkah akan kejadian itu? Tanya Sabto. Astaga, benar sekali. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Kirana. Kita harus menemui Mas Romo. Sabto dan Kirana keluar dari kamarnya, namun dia mendapati bunga kantil berserakan persis di depan rumahnya. Bunga kantil? Tanda apa ini, Mas? Tanya Kirana. Aku ingat perkataannya. Siapa? Citra. Mengenai tanda santet itu. Malam 1 Suro. Benar, aku ingat perkataannya. Dia mengatakan ketika malam mulai redup, bunga kantil berguguran. Ingatlah saat itulah santet itu dilayangkan. Kira-kira seperti itu perkataannya, jelas Sabto. Apa bentuknya? Aku tidak tahu. Mas Romo mendatangi mereka berdua. Mas, ucap Sabto. Esok malam mereka akan datang. Ingat, jaga ibumu, Kir. Jangan sampai mereka membunuh ibumu, ucap Romo. Enggak, Mas. Sabto, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Mari ikut aku, jelas Romo. Sabto meninggalkan Kirana tepat di depan kamarnya. Dia mengikuti langkah Romo yang mengarah terhadap sesuatu. Apa kau pernah dititipkan sesuatu oleh ibumu? Tanya Romo. Sesuatu? Apa itu? Tanya Sabto. Sesuatu itu berbentuk kalung, jelas Romo. Kalung? Kalung itu? Ya, aku ingat. Aku masih menyimpannya, jelas Sabto. Kalungkan itu padamu nanti. Pada aku? Ya, karena hanya kau yang akan selamat dari santet ini. Sabto hanya terdiam sambil menatap wajah Romo dengan tatapan bingung. Tunggu dulu, Mas. Apa maksudnya? Semua akan berakhir. Tidak, ini belum berakhir, Mas. Kau tidak mengerti apapun tentang santet itu. Semua keluargaku mati terbunuh dengan tanda iblis di dadanya. Semuanya mati tidak tersisa, jelas Romo. Lalu, apa artinya hanya aku saja? Bagaimana dengan Kirana dan Mas Romo? Lalu Bu Yati dan juga Maman yang sampai saat ini belum ditemukan, jelas Sabto. Kau ingat hal ini. 1. Santet itu mengikat tubuhmu. 2. Pernafasannya menjadi kacau. 3. Pembuluh darah akan meledak. 4. Jantungmu akan melemah. 5. Matamu akan sayu. 6. Mulutmu akan keluar darah. 7. Organ tubuhmu akan hancur seketika. Santet ini lebih kejam dari apa yang pernah kau pikirkan, jelas Romo. Mas, jangan aku yang hidup. Lebih baik Kirana saja. Aku tidak pantas.
Romo segera menampar wajah Sabto. Bangunlah Tok, kau ini yang akan dijadikan sebuah pesaksian di hadapan sejarah kelak. Jika bukan karena kau, siapa yang akan menjelaskan kejadian ini semua? Siapa? Tanya Romo. Sejarah, kejadian, kenapa harus aku? Tanya Sabto. Kamu memang lemah, tapi intuisimu tinggi. Aku tahu itu. Aku yakin kau bisa. Demi kita semua yang akan menjadi sebuah pesaksian akan dosa-dosa para dukun biadab yang berambisi untuk keinginannya sendiri. Jelas Romo. Mas, sekali lagi aku menolak, ucap Sabto. Baiklah kalau begitu, aku akan membunuh Kirana sekarang. Romo langsung meninggalkan Sabto dan menuju ke kamar Kirana. Kau gila ah? Teriak Sabto. Romo tidak menggubris perkataan Sabto. Dalam hati Romo, dia sangat sakit hati jika kejadian ini tidak bisa disaksikan oleh sejarah dan menjadikan pelajaran berharga akan kejamnya santet karena dendam yang berkesinambungan. Romo pergi ke dapur sambil membawa pisau dan kembali menuju kamar Kirana. Putuskan sekarang, teriak Romo. Sabto memegangi kepalanya. Dia masih teringat hari di mana pertemuannya dengan Kirana. Dia berjanji akan membahagiakan Kirana. Belum lama ini, Kirana sedang hamil dan dia meminta kepada Sabto untuk segera diberikan nama terhadap anaknya kelak. Mas, tunggu, ucap Sabto. Sabto masih teringat saat kedua orang tuanya terbunuh oleh santet itu. Dia dikelilingi oleh kebingungan yang memaksanya untuk bertindak cepat. Cepat atau lambat, semua akan terjadi. Kematian itu akan dekat. Semuanya akan terasa sangat asing ketika menimpali satu persatu kejadian masa lalu yang terus terukir dalam pikiran kacaunya. Baiklah mas, aku yang akan menjadi saksi sejarah. Berikan aku strateginya. Romo tersenyum sambil menurunkan pisaunya. Ikut aku ke kamar. Akan aku beritahu cara menghadapi manusia iblis itu. Jelas Romo. Di Padepokan Sumerep. Besok malam 1 suro mbah. Jelas Ramli. Ya, aku tahu. Sepertinya besok akan menjadi sejarah yang sangat besar, ucap Sumerep. Bagaimana dengan Maman? Sambung lagi Sumerep. Dia masih tidak mau bicara. Tubuhnya sudah semakin kurus. Apakah dia menyimpan sesuatu? Tanya Ramli. Maman, dia tipe orang yang tidak mudah ditebak. Sepertinya dia telah merencanakan sesuatu. Jelas Mbak Sumerep. Beralih ke rumah Kirana. Ah, Mas, Romo yakin dengan ini? Tanya Sabto. Ini cara satu-satunya. Lalu, apakah itu akan berhasil? Sepertinya begitu. Aku telah mengetahui gerak-gerik perjalanan santet ini berjalan. Hanya bermodalkan belajar dari pengalaman saja. Aku yakin itu. Bagaimana jika gagal? Mengapa kau tampak pesimis? Bukan begitu. Jika gagal, semua akan hancur seketika. Itu bukan hal yang kita inginkan, bukan? Tanya Sabto. Tidak, aku yakin ini akan berhasil. Tepat di malam 1 suro nanti, Romo akan pergi menuju Padepokan Sumerep. Dia akan menyerang Sumerep ketika santet itu akan menyerang Sabto dan Kirana. Bersamaan dengan itu, Kirana harus bersembunyi di bawah tempat tidur untuk menghindari gede duwur itu mendatanginya. Namun ada satu pilihan yang berat dilakukan oleh Sabto. Pilihan itu adalah Sabto harus membunuh Buyati agar setengah dari kekuatan Sumerep menghilang. Karena tali gaib Buyati berada pada Sumerep yang tentunya memakan kekuatan Sumerep yang sangat besar. Padepokan Sumerep. Besok malam 1 suro, aku harus cepat melepaskan diri agar bisa menyerang balik seperti apa yang dikatakan oleh Mas Romo padaku, ucap Maman. Malam 1 suro. Ketika bulan purnama redup, bunga kandil berguguran. Saat itu juga santet malam 1 suro akan benar-benar menjadi serangan titik balik antar keduanya. Mas Sabto, tanya Kirana. Dek, kamu mau kemana? Tanya Sabto. Aku titip rumah ya mas, tolong beritahu kepada sejarah bahwa kita pernah bersama. Kita pernah memadu cinta hanya karena perjodohan semata, ucap Kirana. Sabto memperhatikan busana yang dikenakan oleh istrinya dengan busana berwarna putih, berbau melati, harum sekali. Rambutnya yang terbiasa terikat oleh konde, disanggul rapi, Kirana tampak cantik. Mau diberi nama siapa anak kita kelak mas? Aku ingin tahu jawabanmu.
Anak? Kau baru hamil 2 bulan, Dek. Tidak apa, Mas. Aku ingin ketika hati ini merindukanmu, anak Mas Sabto menjadi pelipur laranya. Mau diberi nama siapa, Mas? Tanya Kirana. Purnama. Ya, nama itu cocok dengan nama anak kita. Beri nama anak kita dengan nama Purnama. Namanya indah, Mas. Kesannya seperti awal dari perjalananku menuju kepada kehidupan yang akan datang. Maksudnya? Purnama. Gemerlap cahayanya menyinari perjalananku nanti. Terima kasih, Mas, ucap Kirana. Brak. Mas, bangun, sudah siang, ucap Kirana. Ah, Dek, tadi. Mas mimpi apa? Sudah siang, Mas. Astaga, aku tertidur sambil terbawa mimpi, ucap Sabto. Mimpi? Iya, mimpi, Dek. Mimpi apa? Tanya Kirana. Sabto hanya terdiam sambil menahan rasa sedihnya. Sebentar lagi pertanda itu akan muncul. Mas, mandi sana, ucap Kirana. Iya, Dek, Mas mau mandi dulu ya. Mas Romo kemana, Dek? Tanya Sabto. Dia keluar dari pagi buta, katanya ingin menemui seseorang, jelas Kirana. Benar saja, Romo sudah menuju Padepokan Sumerep. Sebentar lagi akhir dari perjalanan ini selesai. Sabto pun keluar menuju kamar mandi. Lagi dan lagi, pandan dan lingkaran ilalang itu mengering setelah kemarin baru diganti yang baru. Bunga kantil juga berserakan di depan rumahnya. Sabto yakin malam ini santet itu akan menyerang rumah ini untuk yang kebeberapa kalinya. Sabto hanya menjalankan tugasnya, tugas terberat dalam kehidupannya. Tugas yang tidak pernah ingin diembannya begitu saja karena paksaan. Hingga malam itu tiba. Padepokan Sumerep pukul 9 malam. Semua siap? Tanya Mbak Sumerep. Siap, Mbah. Ramli, pergi ke tempat Maman. Jaga dia di sana. Barangkali dia berani kabur bunuh dia tanpa ampun, ucap Sumerep. Siap, Mbah. Ramli menuju kamar Maman. Sedangkan Citra dia masih mematung di dekat Mbak Sumerep. Kenapa, Nak? Tanya Sumerep. Anu, Mbah, ajarkan saya menggunakan santet itu, jelas Citra. Untuk apa? Untuk membunuh Kirana, jelas Citra. Kau tahu resikonya sangat besar, tanya Sumerep. Aku tahu itu, tapi apakah kau telah siap? Aku siap, Mbah, jelas Citra. Baiklah, aku akan ikuti apa yang kau inginkan. Setelah itu, resikonya kau tanggung sendiri. Baik, Mbah. Ramli memasuki ruangan di mana Maman telah tidak berdaya lagi untuk berotak. Muka Maman sangat pucat karena dia hanya memakan sedikit makanan yang diberikan oleh Ramli padanya. Man, kamu tidak makan? Tanya Ramli. Maman tersenyum sambil mengarahkan pandangannya ke hadapan Ramli. Aku tidak ingin makan makanan dari iblis seperti Mumbli. Ramli berusaha tenang untuk tidak terbawa emosi. Kau tahu mengapa saat itu aku bergabung kepada Sumerep? Saat dimana kau ingin menolongku, namun Suro Sosialan itu melarangmu. Itu karena kami terikat perjanjian antara hidup dan mati, jelas Ramli. Maman terdiam 1000 bahasa. Dia tidak ingin menggubris sedikit pun pertanyaan yang Ramli lemparkan padanya. Andaikan hari itu Suroso membantuku, mungkin kita akan memerangi Sumerep bersama. Namun roda kehidupan akan selalu berputar. Siapa yang merasa kalah akan dicap lemah. Bukankah begitu, Man? Jelas Ramli. Aku tidak bermaksud mengungkit masa lalu. Hanya saja kau adalah korban dari kemarukan yang telah tuanmu perbuat, jelas Ramli. Maman terdiam. Dia tidak mengatakan satu kata pun untuk menjawab segala argumen yang diberikan oleh Ramli. Coy, aku berbicara kepada orang yang budek. Ramli pun memalingkan tubuhnya. Dia membakar rokok untuk menenangkan pikiran yang penatnya. Kita ditemukan dalam pertemuan yang sulit, Man. Aku ingin kau tidak pernah dendam padaku. Tapi bagaimana jadinya jika hal itu terjadi? Semoga saja nyawamu tenang di alam sana, Man. Diamnya Maman merupakan sebuah jawaban bahwa dirinya sedang membuka ikatan tali. Maman tidak ingin menggagalkan momen ini. 1 atau 2 menit yang dibuang begitu saja oleh Ramli adalah 1 atau 2 kesempatan Maman untuk menyerang balik. Man, apakah kau mendengarkanku? Tanya Ramli. Maman berhasil membuka ikatan tali itu. Dia pun mencari benda tumpul untuk memukul Ramli dari belakang.
Aku mendengarkanmu, Bli, tapi bukan dari dunia, namun aku mendengar ucapanmu dari akhirat. Brak. Maman berhasil memukul kepala Ramli dengan sangat keras. Ramli tersungkur terjatuh dengan wajah yang bersimbah darah. Bagaimana rasanya jika dipukul telak dari belakang, Bli? Tanya Maman dengan sombongnya. Maman pun pergi meninggalkan Ramli, namun ketika dirinya melewati tubuh Ramli, kaki Maman tertahan oleh tangan Ramli yang mencengkrami kakinya dengan kuat. Urusan kita belum selesai, Man, jawab Ramli. Dengan sekuat tenaga, Maman pun menendang kepala Ramli, namun tetap saja cengkraman tangan Ramli tidak menggoyangkan sedikit pun posisi tangan yang terus menghalangi langkah Maman. Maman pun bergerak menuju tempat di mana kayu balok itu diletakkan. Namun baru saja dia melangkah, Ramli menarik kaki Maman hingga terjatuh. Brak. Ramli segera merangkak menuju Maman yang sudah terjatuh. Dia kemudian memegangi tubuh Maman dengan kuat agar tidak bisa bergerak bangkit kembali. Kedua tangan Maman meraba-raba tempat di mana kayu balok itu diletakkan. Mereka sama-sama kuat, sama-sama tidak ingin kalah. Mereka semua saling ingin mendahului. Sementara itu, Romo telah memasuki tempat di mana Sumerep sedang mengajari Citra untuk melakukan santet malam satu suro. Seharusnya wadahnya adalah Maman, namun Ramli belum datang juga. Akhirnya Sumerep mengindahkan keinginannya. Romo secara diam-diam menghindari tempat di mana bunga kantil itu berserakan. Dia tahu bahwa ketika dirinya menginjak bunga kantil, pasti makhluk gede dur itu akan segera menyerangnya. Citra, jika kau tidak ingin repot, buatlah lambang itu di tangan kirimu, lalu lukai tangan kananmu untuk mengucurkan darah segar tepat di mana lambang itu kau buat, yaitu di tangan kiri. Nantinya tempelkan boneka itu, sambil mengarahkan tempat di mana boneka itu diletakkan, dengan barang kepemilikan korban yang akan kau santet. Tapi ingat, kau belum tentu bisa selamat, karena santet ini hanya aku saja yang mampu bisa menjalankannya. Resiko kematian bisa saja menyerangmu, jelas Sumerep. Romo mendengarkan secara seksama perkataan itu. Dia tahu bahwa Citra akan menyerang Kirana. Karena itu, sebelum Citra berhasil menghancurkannya, Romo harus segera membunuh Citra agar Kirana dan Sabto bisa diselamatkan. Beralih ke rumah Kirana. Dek, bersembunyilah di bawah tempat tidurmu. Jangan keluar sebelum aku menyuruhmu keluar. Kau paham kan? Tanya Sabto. Enjik, Mas. Dalam hati Sabto, dia menyuruh Kirana bersembunyi agar dia tidak mengetahui rencana pembunuhannya terhadap Buyati. Sabto pun langsung menuju dapur. Dia mengambil pisau untuk segera membunuh Buyati agar setengah dari kekuatan Sumerep berkurang. Maafkan aku, Dek. Aku lakukan ini demi menghancurkan santet itu, jelas Sabto. Beralih ke padepokan Sumerep. Maman terus menarik tubuhnya agar bisa mencapai kayu balok itu. Dengan sekuat tenaga dia kerahkan tubuhnya yang telah kurus dan kehilangan kekuatan tubuhnya. Sedangkan Ramli, dia terus menahan kedua kaki Maman agar tidak bergerak jauh dari tempatnya. Maman pun berhasil menggapai balok itu. Dia pun mengarahkan balok itu tepat di kepala Ramli. Mati kamu, mati. Ramli masih bisa bergerak. Darahnya terus mengucur dari kepalanya, namun dia tidak pantang menyerah untuk menghentikan pergerakan Maman. Ramli menyobek celana Maman. Maman terkejut akan hal itu. Jangan-jangan dia ingin menggunakan santet terlarang itu pada tubuhnya sendiri agar Maman terbunuh oleh gede duhur. Maman pun menendangi tangan Ramli agar sobekan kain itu menjauh darinya. Ramli melepaskan kedua tangannya dan mundur beberapa langkah ke belakang sambil memegangi sobekan celana Maman. Siapa yang bakal mati, Man? Kau tahu kan, jika santet itu aku gunakan bukan pada tujuannya, maka kau sendiri yang akan mati. Kamu salah, Man. Kita akan mati bersama di sini. Tidak ada satupun dari kita yang akan selamat, jelas Ramli. Maman pun menekan tubuhnya agar bangkit dan menuju Ramli yang akan menggunakan santet itu. Ramli membuka bajunya. Dia melukai tangannya sendiri dan menggambarkan lambang iblis itu di tubuhnya. Darah dari Ramli yang masih segar itu diletakkan tepat di bagian tengah sobekan celana Maman. Hentikan, Bli. Jangan lakukan itu, teriak Maman. Masamu sudah habis. Ramli segera menempelkan sobekan celana itu tepat di dadanya. Secara sekejap santet itu aktif dan menyerang Maman. Mula-mula hidung Maman mengeluarkan darah.
Darah itu menetes hingga membuat kepala Maman sangat pening. Lalu tubuhnya terasa panas hingga Maman membuka bajunya. Bersamaan dengan itu Ramli juga mengeluarkan darah dari hidungnya. Mereka berdua terkena santet secara bersamaan. Bedanya jika Maman mendapat serangan dari Ramli karena Ramli sebagai orang yang menyantet Maman, sedangkan Ramli terkena tulah atau bencana dari santet itu karena dia melanggar ketetapan tujuan dari santet yang seharusnya hanya dilayangkan untuk Kirana. Aku sengaja melanggar janji ini karena buah dari santet itu sebenarnya adalah Kirana. Namun karena aku melanggarnya, aku sudah siap menerima resikonya, ucap Ramli. Maman secara tiba-tiba memuntahkan darah dari mulutnya. Aku telah merekam jejak di mana santet itu bisa digunakan. Karena itu, kau juga akan mati, Mli. Pilihan yang tepat, namun kau tidak ingat bahwa ini adalah awal dari kekalahan Sumerep karena berani membunuhku, teriak Maman. Tidak beda dengan Maman, Ramli pun memuntahkan darah segar dari mulutnya. Keduanya masih menahan santet itu mengenai tubuh mereka masing-masing. Pernafasan mereka menjadi sesak, organ tubuh mereka menjadi panas dan seakan-akan ingin meledak. Mereka berdua telah terkena santet di malam satu suro ini secara bersamaan. Tidak ada yang mampu menghindarinya, bahwa Sumerep sekalipun. Karena dampak terhebat dari santet ini adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah kematian. Brak. Tubuh Maman dan Ramli jatuh secara bersamaan. Kedua tangannya saling berhadapan, seperti ingin menggenggam satu sama lain. Mereka tewas di tempat. Dua orang pertama telah tewas terkena santet malam satu suro. Di ruangan Mbah Sumerep. Mbah, di mana Ramli? Tanya Citra. Di ruangan Maman. Aku menyuruhnya untuk menjaga Maman, namun sampai sekarang dia belum juga mendatangiku, kesal Sumerep. Baiklah, aku akan mengeceknya, Mbah, ucap Citra. Citra pun pamit izin keluar untuk menemui Ramli yang mendapat mandat menjaga Maman. Seharusnya Maman akan dijadikan wadah sebagai penyerangan santet itu. Namun realitanya Ramli dan Maman telah tewas oleh santet itu sendiri. Romo yang berada di hadapan pintu ruangan Sumerep terkejut ketika mendapatkan Citra ingin menuju ke arahnya. Dia pun bersembunyi untuk menangkap Citra dengan tujuan untuk dijadikan sandera. Begitu Citra keluar dan menutup pintunya, kedua tangan Romo segera menikam mulut Citra dari belakang. Jika kau berani berteriak, keris ini akan melubangi perutmu hingga menusuk lambung busukmu. Paham? Ancam Romo. Citra hanya bisa mengangguk. Romo pun menyuruh Citra untuk membukakan pintu ruangan Sumerep. Buka pintunya, ucap Romo dengan pelan. Citra pun membuka pintu dengan pelan. Bagaimana, Cit? Sambutanmu sungguh hangat, Sumerep, senyum Romo. Sumerep yang melihat kondisi Citra sedang dibungkam oleh Romo langsung bangkit dan mengambil kerisnya. Jika kau berani melayangkan santet itu sekarang, aku juga bisa membunuhmu dengan sekejap. Letak setengah kekuatanmu pada Buyati, kan? Tanya Romo. Bagaimana kau tahu? Tanya Sumerep. Aku telah menyadari semuanya dari awal. Ketika kau menyantet seluruh keluargaku, hanya Buyati yang tidak kau bunuh. Padahal Suroso, kakakku, hampir mati karena santet itu. Bukankah itu unik? Tanya Romo. Gara-gara kakakmu yang bodoh itu, dia telah meraup seluruh kebahagiaanku di masa lalu. Semuanya hancur berantakan. Dunia tidak memihakku. Romo melangkah maju dengan kedua tangannya masih mendekap leher Citra dan kerisnya siap menusuk Citra jika dia mulai berontak. Kau sudah kalah telak, Sumerep. Aku telah membaca semua pergerakanmu. Aku telah tahu siapa yang kau incar selama ini. Kau hanya mengincar Kirana untuk dijadikan buah dari santet malam satu suro ini, kan? Tanya Romo. Sumerep tertawa keras. Romo, kau memang cerdas. Tapi ingat, kami masih menyandera Maman. Nantinya Ramli bersedia untuk membunuh Maman jika dia berani berontak, ucap Sumerep. Kau tahu, Maman adalah senjata dari penyerangan mendadak ini, jawab Romo. Apa maksudnya? Tanya Sumerep. Maman sudah membunuh Ramli. Cara itu telah kami pikirkan untuk segera membunuhmu juga, teriak Romo. Sumerep terkejut mendengar hal itu. Dia mengepalkan kedua tangannya dan menatap tajam kedua mata Romo. Bajingan. Sumerep tidak peduli dengan ancaman bahwa Romo akan membunuh Citra jika bergerak. Dalam hati Romo,
apakah Sumerep telah kehilangan akalnya. Romo pun menusuk perut Citra, namun tetap saja Sumerep meringsek ke arah Romo tanpa memikirkan apa yang ada di hadapannya. "Kamu harus mati, Romo," teriak Sumerep. Romo pun menarik keris yang menancap di perut Citra, lalu mendorong Citra hingga tersungkur terjatuh. Sumerep dengan cepat mengarahkan kerisnya ke arah perut Romo. Begitupun juga dengan Romo. Mereka saling mengarahkan keris itu ke masing-masing perut lawannya. Kedua keris itu menusuk ke masing-masing perut lawannya. Darahnya membasahi masing-masing baju yang dikenakannya. Romo dan Sumerep tidak lagi bersikuku untuk saling menyerang, karena keduanya telah tidak berdaya lagi akibat tusukan keris itu. "Romo, aku tidak sudi kamu hidup," ucap Sumerep. Romo memejamkan matanya. Kini orang yang ditusuknya, yang merupakan dalang dari penyerangan terhadap keluarganya, telah tewas di hadapannya. Romo masih menahan lukanya walau nafasnya telah tersegar-segar. Tatapannya semakin kabur, tubuhnya akan ambruk karena menahan beban tubuh Sumerep yang telah tewas. "Dengan begini, akhir sudah semuanya," ucap Romo sambil tersenyum. Bersamaan dengan itu, Sabto telah membunuh Buyati tepat sebelum tusukan keris itu mengenai tubuh Sumerep dan berakhir kepada kematian. "Bu, maafkan Sabto. Sabto tidak bermaksud mengecewakan ibu. Tapi ini adalah jalan satu-satunya yang harus aku tempuh," ucap Sabto. Tangan Sabto penuh dengan darah. Hari itu, dia seperti pembunuh yang mengakhiri korbannya dalam kegelapan. Tidak pernah terbayangkan bahwa cara ini sangat ampuh untuk membunuh Sumerep dengan cepat. Padepokan Sumerep, Romo menjatuhkan tubuh Sumerep yang telah tewas. Bersamaan dengan itu, dia menarik keris yang masih menancap di perutnya yang ditusukkan langsung oleh Sumerep. "Ah!" teriak Romo. Sambil menahan tangis, Romo merangkak menuju meja Sumerep untuk mengambil sesuatu. Namun, "Perutku!" Romo masih mendengar sesuatu dari arah belakangnya. Apakah Sumerep masih hidup? Dia pun membalikkan tubuhnya dan mendapati Citra sedang memegangi perutnya. "Kamu masih hidup?" tanya Romo. "Brengsek sekali kamu, Romo," teriak Citra. Romo segera merangkak menuju tempat Citra sambil memegangi kerisnya. "Satu tusukan lagi," ucap Romo dalam hati. "Ah, mau apa kamu ah?" tanya Citra sambil bergerak ke belakang. Romo masih merangkak dengan pendarahan yang terus mengalir. "Kamu harus mati di sini, Citra," teriak Romo. Citra pun terus mundur ke belakang dan tanpa sadar tangannya menyenggol sebuah meja dan menjatuhkan damar ke lantai yang terbuat dari anyaman bambu itu. Sontak saja api itu menjalar cepat hingga memenuhi ruangan tempat di mana Romo dan Citra masih terkurung. Pernafasan Romo pun terganggu. Dia segera menutupi kedua hidungnya sambil menahan panasnya api yang telah menjalar ke seluruh ruangan. Karena bangunan itu terbuat dari kayu-kayuan, tentu saja api dengan cepat melahap seluruh ruangan. Citra masih punya satu kesempatan untuk bisa menyerang Kirana dari kejauhan. Ya, dia masih punya kesempatan untuk menyantet Kirana, walau nyawanya juga harus terancam. Tiba-tiba Romo berada di hadapan Citra. Tepat dengan itu, sebuah kayu besar yang terbakar jatuh tepat mengenai kepala Romo. Citra yang melihat kejadian itu berteriak histeris. Dia memandangi tubuh Romo yang telah terbakar dilahap si jago merah itu. Citra menangis sambil menahan panasnya api. Dia pun mengeluarkan beberapa helai rambut dari kantong celananya dan melukai tangan kirinya untuk membentuk lambang iblis. "Jika buah dari santet itu adalah Kirana, maka si gede duwur itu pasti akan menyerang Kirana," ucap Citra. Citra segera melukai tangan kanannya. Au! Dia pun menggambar lambang iblis dan meletakkan beberapa helai rambut itu tepat di atas lambang itu. Secara tiba-tiba hidungnya keluar darah. "Kamu harus mati, Kirana." Beralih ke rumah Kirana. Kirana merasa ada sesuatu yang aneh. Mengapa dari tadi suaminya Sabto belum kembali juga? Apakah dia baik-baik saja? Krat. Suara pintu terbuka, sepertinya ada seseorang yang memasuki kamarnya. Namun
mengapa tidak ada suara Sabto. Kirana pun penasaran. Dia pun keluar dari tempat persembunyiannya sambil memegangi perutnya. Ketika Kirana keluar dari tempat persembunyiannya dan memandang kamarnya, ternyata yang baru saja masuk adalah Gede Dhuwur, ucap Kirana dengan tatapan sayunya. Kirana mundur beberapa langkah dari tempat tidurnya. Sosok Gede Dhuwur itu memandangi Kirana dengan pandangan yang tidak menyenangkan. Kirana menangis sambil memegangi perutnya. Di dalam perutnya terdapat anak Sabto yang harus dibesarkan. Dia tidak ingin anak pertamanya harus mati. Sosok Gede Dhuwur itu menarik tubuh Kirana dan mencekiknya tanpa ampun. Kirana tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong, ucap Kirana secara terbata-bata. Sabto yang mendengar suara lirih Kirana langsung menuju kamarnya. Hidung Kirana telah mengeluarkan darah. Pernafasannya menjadi sesak. Tubuhnya terasa panas. Matanya sudah layu. Kirana berada di ambang kematian. Bersamaan dengan itu, Sabto masuk ke dalam kamarnya dan mendapati istrinya sedang dicekik oleh sosok Gede Dhuwur itu. Mas, lari, ucap Kirana. Sabto yang mendengar itu tidak mengindahkan perkataan Kirana. Dia pun meringsek maju dengan kehendak ingin membantu Kirana. Namun bukan keberuntungan yang terjadi, malah keberuntungan yang Sabto dapatkan. Sosok itu melayangkan tangannya tepat mengenai tubuh Sabto. Sabto terpental hingga menabrak dinding tembok kamarnya. Wajahnya bersimbah darah. Bersamaan dengan itu, Kirana tewas di tangan sosok Gede Dhuwur. Kirana gugur tepat di saat Sabto berkehendak untuk menyelamatkannya. Padepokan Sumerep. Api itu membakar Padepokan Sumerep yang berada di tengah hutan. Tubuh Citra telah melemah, mulutnya mengeluarkan banyak darah. Luka di perutnya memberikan pendarahan yang cukup parah. Citra tewas di saat si jago merah meluluh kelantahkan Padepokan Sumerep. Pandangan Sabto telah kabur. Tangannya masih mengangkat-ngangkat ke arah istrinya yang telah tewas karena cekikan dari makhluk Gede Dhuwur itu. Sabto tidak kuasa menahan tangisnya karena gagal menjaga orang-orang terdekatnya. Dia begitu tidak berguna karena orang yang dicintainya tewas di hadapannya sendiri. Karena luka yang dirasakannya cukup parah, Sabto pingsan tidak sadarkan diri. Seluruh keluarganya telah tewas. Orang-orang terdekatnya juga telah gugur dalam santet malam satu suro. Sebagaimana telah disampaikan, Sabto berkewajiban untuk menyelesaikan tugas akhirnya, yaitu memberitahu kepada sejarah akan kekejaman dari santet itu sendiri. Dan ini merupakan kisah Sabto yang diangkat dalam cerita Santet Malam Satu Suro pada tahun 1990 di daerah Jawa Tengah. Entah benar atau tidaknya, Sabto, nama samaran, meninggal dunia setelah beberapa tahun dia menceritakan ini kepada kenalan dari teman saya. Benar atau tidaknya cerita ini banyak pelajaran yang kita ambil. Seperti setiap kali saya menulis cerita ini, perut saya terasa sangat panas, kepala saya pusing. Jadi teruntuk kalian yang mengambil cerita ini tanpa izin, kalian tidak menghargai orang-orang yang telah berjuang untuk mendapatkan cerita ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.